Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini saya akan berbagi salah satu kisahnya salah satu pelopor di Indonesia, yakni di bidang khususnya dunia properti atau real estate. Siapa itu? Yakni Pak Ciputra. Mari kita simak bersama. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga like dan komentar positifnya. Terima kasih. Mari kita mulai dengan saya, Adam Setiabudi. Pelopor real estate Indonesia. Wirausaha adalah seorang yang mampu mengubah sampah menjadi emas. Bahagia itu adalah menikmati apapun yang masih bisa dinikmati hari ini. Saya ikhlas masuk neraka asal jangan disiksa. Kenapa? Karena banyak yang bisa saya kerjakan di sana. Jika surga ibarat kursi nyaman, duduk menikmati hasil dan neraka adalah tantangan yang harus dijawab dengan kerja, Ciputra memilih neraka. Asal jangan disiksa, dan banyak yang bisa saya kerjakan di sana. Bangkitkan kepercayaan, tidak boleh larut dalam keputusasaan. Inilah pentingnya punya integritas, punya karakter, punya mental juara. Pelopor real estate Indonesia, Pak Ciputra. Apa dan siapa sosok Ciputra? Ciputra lahir di Parigi, Sulawesi Tengah 24 Agustus 1931. Dia seorang insinyur dan masuk pada jajaran pengusaha papan atas Indonesia. Ia terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses antara lain pada Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra. Seperti orang Cina kebanyakan, Ciputra memiliki nama lahir Ji Jin Hoang. Ji Jin Hoang. Ia menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Parigi, Sulawesi Tengah. Sejak kecil, Ciputra sudah merasakan kesulitan dan kepahitan hidup. Bapaknya Ji Sim Poi ditangkap oleh pasukan tak dikenal karena dituduh sebagai mata-mata Jepang dan tidak pernah kembali lagi pada tahun 1944. Ketika remaja, ia bersekolah di SMP dan SMA Frater Don Bosco di Manado. Setamatnya dari SMA, ia meninggalkan desanya menuju Jawa. Ia kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung pada tingkat 4. Ia bersama dua temannya mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan yang berkantor di sebuah garasi. Setelah Ciputra meraih gelar insinyur pada tahun 1960-an, ia pindah ke Jakarta. Setelah menyelesaikan kuliahnya di ITB, Ciputra mengawali karirnya di Jaya Group, perusahaan daerah milik Pemda DKI. Ciputra bekerja di Jaya Group sebagai direksi sampai dengan usia 65 tahun dan setelah itu sebagai penasehat. Di perusahaan tersebut, Ciputra diberi kebebasan untuk berinovasi termasuk diantaranya dalam pembangunan proyek Ancol. Kemudian bersama dengan Sudono Salim, Lim Soe Leong, Sudwi Katmono, Juhar Sutanto, dan Ibrahim Rizjat, Ciputra mendirikan Metropolitan Group yang membangun perumahan mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Pada masa itu, Ciputra duduk sebagai direktur utama di Jaya Group dan di Metropolitan Group sebagai presiden komisaris. Akhirnya, Ciputra mendirikan grup perusahaan keluarga Ciputra Group. Pada tahun 1997 terjadilah krisis ekonomi. Krisis tersebut menimpa 3 grup yang dipimpin Ciputra, Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, Bank Ciputra yang didirikannya ditutup oleh pemerintah karena dianggap tidak layak, dan asuransi jiwa Ciputra Allstate yang baru dirintis menjelang krisis pun ikut ditutup. Dengan adanya kebijakan moneter dari pemerintah dan diskon bunga dari beberapa bank yang mendapat kesempatan untuk merestrukturisasi
restrukturisasi utang-utangnya. Akhirnya ketiga grup tersebut dapat bangkit kembali dan kini grup Ciputra telah mampu melakukan ekspansi usaha di dalam dan ke luar negeri. Dan jadilah ia pengusaha sukses yang kian cemerlang di negeri ini. Apa, siapa, dan bagaimana gerak Ciputra dalam mengembangkan bisnisnya? Mari kita ikuti uraian di bawah ini. Manuver bisnis Ciputra. Sejak menjadi mahasiswa ITB, seperti yang dituturkan Agus N. Cahyo dalam Kaya Karena Gila, Ciputra bersama rekan-rekan kuliahnya yaitu Ismail Sofyan dan Budi Barasali telah mengawali usahanya dengan mendirikan PT Daya Cipta pada tahun 1957. Perusahaan ini bergerak dalam bidang arsitek. Sambutannya cukup bagus kala itu, sebab perusahaan miliknya ini memperoleh kontrak pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Kontrak pertamanya adalah menangani gedung bertingkat sebuah bank di Banda Aceh. Ciputra hanya mendesain dan mengarsiteki bangunannya. Usai lulus kuliah 3 tahun berselang, Ciputra mengusulkan untuk mengembangkan usahanya tersebut ke Jakarta. Tempat ini dipilih karena menurutnya di ibu kota banyak pekerjaan. Akhirnya di ibu kota itulah mereka kemudian mendirikan perusahaan dengan nama PT Perenjaya Jaya IPD. Perusahaan ini masih sama dengan yang dibentuknya di Bandung, namun skalanya lebih besar. Dari sana, ia kemudian mulai mengerjakan proyek bergengsi dan bernilai tinggi. Salah satunya pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen, Jakarta. Proyek pertama ini sukses ia jalankan. Merasa mulai membidik proyek besar, maka perusahaan harus dikembangkan. Namun Ciputra kala itu masih terbentur dengan modal, sehingga pada suatu kali ia memberanikan diri untuk mengajukan proposal ke Gubernur DKI Jakarta, Dr. R. Soemarno pada waktu itu. Ternyata proposalnya tidak sia-sia. Gubernur menindaklanjuti dengan mengadakan rapat langsung dengan Presiden Soekarno untuk kemudian mendirikan PT Pembangunan Jaya. Ini adalah buah dari keseriusan dan keberanian Ciputra melalui perusahaan tersebut yang tentunya lebih besar daripada sebelumnya. Ciputra mulai menangani berbagai pembangunan besar, salah satunya yang menjadi sejarah adalah dengan menggarap proyek Taman Impian Jaya Ancol dan Bintaro Jaya. Ciputra membangun usahanya tersebut melalui bendera PT Pembangunan Jaya, yang 40% sahamnya dimiliki oleh Pemda DKI, meski bukan perusahaan yang mutlak berada dalam genggamannya. Ia berhasil menunjukkan kelasnya sebagai seorang pengusaha berbakat, profesional, dan andal, terutama kepandaiannya dalam menghimpun sumber daya dan menjadikan bisnisnya berkembang pesat. Ciputra pun terus mengembangkan sayap bisnisnya dengan membangun beberapa perusahaan yang tergabung dalam Jaya Group. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Grup Metropolitan, Grup Pondok Indah, Grup Bumi Serpong, dan Grup Bumi Serpong Damai dan Ciputra Development. Serta yang terakhir ialah Grup Ciputra. Semua perusahaan tersebut memiliki bisnis inti di sektor properti. Kelima perusahaan itu dikuasai sepenuhnya oleh Ciputra. Hasilnya juga luar biasa. Melalui perusahaannya itu, Ciputra membangun proyek Kota Baru keseluruhan berjumlah sekitar 11 buah yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, dan Vietnam dengan luas lahan mencakup 20.000 hektar lebih. Adapun nama-nama dari kota baru yang berhasil dibangunnya dan menjadi hunian miliknya antara lain Bumi Serpong Damai, Pantai Indah Kapuk, Puri Jaya, Citra Raya Kota Nuansa Seni, Kota Taman Bintaro Jaya, Pondok Indah, Citra Indah, Kota Taman Metropolitan, Citra Raya Surabaya, Kota Baru Sidoarjo, dan Citra Westlake Citra City di Hanoi, Vietnam. Kelompok usaha lainnya ialah PT Bumi Serpong Damai yang didirikan awal tahun 1980-an. Perusahaan ini merupakan konsorsium 10 pengusaha terkemuka antara lain Sudono Salim, Eka Cipta Wijaya, Sudi Wikat Mono, Ciputra, dan Grup Jaya. Selain itu, perusahaan ini berhasil mengembangkan proyek Kota Mandiri Bumi Serpong Damai seluas 6.000 hektar, proyek jalan tol BSD
Bintaro Pondok Indah, dan lapangan golf Damai Indah Golf. Sedangkan perusahaan lainnya adalah grup Ciputra yang merupakan kelompok usahanya juga. Rahasia sukses bisnis Ciputra. Di antara beberapa muara konsep yang dimiliki Ciputra adalah bagaimana bisnis dapat bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu caranya harus sukses terlebih dahulu agar perusahaannya dapat menampung orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan tentunya perusahaan dapat menghidupi semua karyawannya. Semakin banyak perusahaan yang dibangun, semakin banyak karyawan yang direkrut, dan secara otomatis semakin banyak pula keluarga yang dihidupi. Ciputra mempunyai 3 modal konsep yang jika dimiliki oleh seseorang dan ia membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, maka siap-siaplah, karena kesuksesan cepat atau lambat akan menyambutnya. 3 konsep rahasia tersebut adalah sebagai berikut: kecerdasan dan wawasan yang luas. Kecerdasan menurut Ciputra berarti kecerdasan dan wawasan yang luas. Bagi Ciputra, wawasan dan kecerdasan yang sangat penting dalam setiap usaha. Sebab dengan 2 hal tersebut, seseorang dapat mengelola dan mengatur usahanya sendiri dengan baik. Dunia usaha membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, kreatif, berani, dan berwawasan tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang tinggi akan mudah dalam mengambil setiap keputusan di saat situasi yang sulit, serta mampu mengatasi masalah yang sedang menimpanya. Hal ini akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai wawasan dan kecerdasan, maka usahanya susah untuk berkembang lantaran minim pengalaman dan wawasan. Jadi, untuk sukses, orang harus pintar, minimal pintar mengatur orang lain. Kecerdasan dan berwirausaha oleh Ciputra dinilai sangat penting sekali sebagai dasar seseorang dalam melangkah dan mengembangkan bisnisnya. Makanya, salah satu keputusan penting dalam sejarah kesuksesan Ciputra adalah memperhatikan pendidikan. Ia menempuh pendidikannya dengan sungguh-sungguh sebab dengan ilmu yang diperolehnya, apa yang dicita-citakannya lekas terpenuhi. Salah satu kesungguhan Ciputra dalam pendidikan adalah dengan mengambil kuliah di jurusan arsitektur ITB. Mungkin jika tidak mengambil basic ilmu pengetahuan tentang arsitektur, maka bisa jadi Ciputra tidak menjadi seperti sekarang ini. Sebab kalau kita lihat dari biografi singkat usahanya, Ciputra awalnya hanya bermodalkan keahlian arsitektur, yang kemudian menjadi seorang pengembang dan bergelut di bidang bisnis properti. Bagi Ciputra, pendidikan sangat penting bagi karir seseorang yang ingin terjun di dunia bisnis. Menurutnya, sekolah tidak harus dijauhi, melainkan dimanfaatkan untuk menggali wawasan dan kemampuan yang lebih banyak dibanding jika tidak sekolah. Oleh sebab itulah, sebagai bagian dari jalan mendapat kecerdasan, Ciputra menjadikan pilihan awalnya untuk sekolah sebagai salah satu keputusan penting dalam hidupnya. Melakukan riset dan penelitian. Menurut Ciputra, orang yang sukses tidak mau terima segala sesuatu secara matang. Artinya, jika ingin memakan ayam rendang misalnya, ia tidak serta-merta mau langsung disuguhkan 1 porsi makanan ayam rendang itu. Namun lebih dari itu, ia akan bertanya bagaimana resep cara membuatnya, apa saja bahan-bahannya, serta bagaimana cara membuatnya. Bagi orang yang ingin berbisnis, maka riset semacam itu harus sudah dimiliki. Jika rasanya lezat, boleh jadi ia akan membangun rumah makan dengan menu masakan utamanya adalah ayam rendang. Seorang yang kreatif cukup meminta bahan-bahan untuk membuat suatu resep, maka ia akan membuat resep lain yang lebih menjual. Orang seperti ini memang suka membuat penelitian. Sebelum melakukan sesuatu, ia selalu membuat perumpamaan kecil dalam bisnis, sehingga segala perkiraan dan tindakan yang akan ditempuh telah tergambarkan dengan jelas. Dalam melaksanakan bisnisnya, Ciputra juga senantiasa melakukan riset kecil-kecilan di banyak tempat dalam usaha pembangunan propertinya, seperti di Citra Raya Surabaya. Ciputra juga melakukan penelitian. Kalau tidak melakukan penelitian, maka daerah yang sebelumnya digambarkan sebagai daerah yang kambing saja tidak bisa hidup, tapi oleh Ciputra diubah menjadi perumahan yang indah dan prospektif. Tanpa sebuah riset, maka tidak mungkin daerah yang tadinya gersang disulap menjadi perumahan indah. Ciputra melakukan itu di hampir semua pembangunan villa-villa mewahnya.
sebagai bagian dari bisnis propertinya. Oleh sebab itu, riset merupakan salah satu hal penting yang tetap harus dilakukan oleh Ciputra. Entrepreneur super kreatif. Apa perbedaan mendasar antara seorang entrepreneur dengan seorang pemilik dan pengelola usaha biasa? Entrepreneur menurut Ciputra adalah seseorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya ke dunia nyata. Entrepreneur akan mampu mengubah padang ilalang menjadi kota baru atau mengubah tempat pembuangan sampah menjadi resor yang indah. Entrepreneur bisa mengubah kawasan kumuh menjadi wilayah gedung pencakar langit, tempat ribuan orang yang bekerja dan beraktivitas. Di tangan seorang entrepreneur, kotoran dan barang rongsokan dapat diubah menjadi emas. Bagi Ciputra, entrepreneur adalah kemampuan menjual. Pintar saja kata Ciputra, tapi tak mampu menjual konsep yang dimiliki, hasilnya sama saja, nol. Hanya Anda yang tahu kepintaran Anda. Tanpa kemampuan menjual, Anda hanya jadi profesor milik para pengusaha. Anda mungkin dibayar mahal, tapi percayalah, yang membayar Anda mendapatkan jauh lebih besar dari Anda. Karena itu, Ciputra mensyaratkan bahwa seseorang entrepreneur setidaknya memiliki 3 ciri. Pertama, seorang entrepreneur mampu melihat peluang bisnis yang tidak dilihat atau tidak diperhitungkan oleh orang lain. Ia melihat kemungkinan dan memiliki visi untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memicu semangatnya bertindak. Kedua, seorang entrepreneur adalah orang yang bertindak untuk melakukan inovasi, mengubah keadaan yang tidak atau kurang menyenangkan menjadi keadaan seperti yang ia inginkan. Tindakanlah yang membuat entrepreneur menjadi inovator. Ketiga, seorang entrepreneur adalah pengambil resiko, baik resiko kerugian yang bersifat finansial maupun resiko yang gagal yang bersifat mental. Dengan 3 ciri pokok tersebut, seorang entrepreneur sejati menurut Ciputra seperti seorang perintis kawasan baru, penjelajah rimba raya atau juga pendaki gunung yang selalu mencari puncak-puncak tahlukan baru. Mereka bermimpi, maju bergerak menuju tantangan dan tidak gentar memikul resiko. Itulah setidaknya yang diperhatikan oleh Ciputra dalam konsep bisnisnya yang selama ini. Dalam poin entrepreneur ini, apa yang dipraktikkan Ciputra tampak saat mengubah kawasan Ancol yang semula sampah dan kotoran menjadi tempat wisata kelas dunia. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta berpesan kepada Ciputra untuk menjadikan kawasan Ancol setaraf dengan Disney lainnya, Amerika. Langkah gila dalam bisnis. Langkah gila dalam bisnis Ciputra terekam dalam beberapa keputusan penting sepanjang berkecimpung di dunia bisnis. Di antara beberapa keputusan penting tersebut ialah sebagai berikut. Kuliah nyambi kerja. Ciputra berangkat ke Bandung dari Sulawesi untuk melanjutkan kuliah di ITB sebagai seorang mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Ia adalah seorang anak yatim dari sebuah keluarga sederhana yang tinggal di pelosok Pulau Sulawesi. Tampaknya kiriman dan dukungan dari ibunya untuk kuliah serta untuk biaya hidup sehari-hari tidaklah cukup, sehingga membuat Ciputra kemudian mendirikan usaha konsultan perencanaan dengan 2 temannya saat tingkat 3. Ia bekerja penuh di perusahaan ini, dan setahun kemudian ia juga bekerja di sebuah perusahaan kontraktor, sementara perusahaan konsultan yang dibangunnya masih ada sampai sekarang dengan nama PT Perencana Jaja. Tindakan ini merupakan sebuah keberanian sekaligus keputusan yang penting bagi proses pembentukan diri Ciputra menjadi seorang pengusaha properti, sebab profesi inilah yang hingga kini ia geluti dan telah mengantarkannya menjadi sangat sukses seperti sekarang. Pada waktu itu, kerja dan belajar menurutnya seperti ajang perlombaan. Ia seperti atlet yang terus berlatih dan berlari demi sebuah prestasi tertinggi. Menekuni profesi kerja sambil kuliah tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Ciputra. Untuk menjaga agar keduanya berjalan lancar, maka Ciputra melakukan kerja keras dan pengelolaan diri yang sangat ketat. Hal ini merupakan penempaan diri yang baik karena ternyata kebiasaan ini menjadi bekal berharga bagi masa depannya. Bahkan Ciputra merupakan seorang yang berani memberikan pengorbanan yang besar demi mencapai cita-cita. Menurut Ciputra, melakukan sebuah pekerjaan selama kuliah adalah ajang latihan bisnis yang berharga. Apakah itu membantu perusahaan milik orang tua sendiri, bekerja kepada orang lain, ataupun menjadi pekerja paruh waktu, Ciputra meniru filsuf Inggris yang terkenal bernama Charles Handy.
Charles pernah mengungkapkan, belajarlah seperti orang yang bekerja dan bekerjalah seperti orang yang belajar. Dua kalimat tersebut yang selama ini diterapkan oleh Ciputra, jika dikombinasikan dapat memberikan manfaat besar. Strategi dan keputusan Ciputra untuk kuliah dan bekerja merupakan pilihan yang tepat, sebab di samping dapat membiayai kuliah yang serba kekurangan, ia juga sedang membangun bisnis sejak di bangku kuliah, sehingga ketika lulus, Ciputra tidak kelabakan mencari pekerjaan dan tinggal menekuni serta mengembangkannya lagi. Dari konsultan jadi pengembang. Seusai lulus kuliah di ITB tahun 1960-an, Ciputra memutuskan untuk meningkatkan dirinya dalam berbisnis. Ciputra yang semula sebagai seorang konsultan, kemudian beralih menjadi seorang pengembang yang mampu menciptakan pekerjaan. Padahal waktu itu pekerjaan sebagai seorang konsultan cukup baik dan prospektif, setidaknya hal itu juga menjadi tulang punggung kedua teman-temannya yang mendirikan bisnis tersebut. Namun Ciputra ingin sebuah tantangan baru, makanya ia melepaskan usaha konsultannya tersebut dan menyerahkan pengelolaannya sehari-hari kepada kedua rekannya. Keputusannya untuk keluar dari konsultan ternyata tepat. Ia kemudian memilih untuk menjadi seorang pengembang. Padahal sebelumnya ia tidak ada dukungan modal atau lokasi tanah yang dimiliki. Apalagi unsur modal dan tanah merupakan hal utama dalam pekerjaannya sebagai pengembang. Bagaimana caranya ia mengatasi masalah besar ini? Tiada lain adalah dengan ide gila dan kreativitas sebagai seorang entrepreneur yang dimiliki oleh Ciputra. Kala itu, seperti yang telah disinggung di awal tulisan ini, ide gilanya adalah menemui Gubernur DKI Jakarta dengan menentang dan menenteng proposal. Bisa dibayangkan, Ciputra muda yang baru saja lulus dari ITB ingin bertemu dengan gubernur. Padahal ia tidak punya modal dan belum dikenal sama sekali oleh sang gubernur. Tentu keinginan ini tidaklah mudah dan bisa dipastikan mustahil tercapai. Namun setelah menemui berbagai kesulitan yang ada, akhirnya ia berhasil menemui dan meyakinkan Gubernur Soemarno untuk mendirikan perusahaan parungan dengan dirinya, membangun proyek Pasar Senen. Bagaimana tanggapan sang gubernur? Ternyata responsif. Gubernur kemudian mengajak pengusaha Hasim Ning, Yayasan Medi, dan Yayasan Bumi Putra untuk mendirikan PT Pembangunan Jaya. Saat ini lebih dikenal sebagai Grup Jaya. Di perusahaan tersebut, ia menjadi CEO selama 35 tahun atau hingga tahun 1996. Kemudian menjabar sebagai komisaris sampai sekarang. Pada waktu itu, orang tidak akan mengira seorang yang hanya mantan konsultan dengan modal ide kreatif, semangat, dan keberanian sekarang telah berhasil menjadi pimpinan perusahaan sekaligus memegang saham tanpa mengeluarkan modal sendiri. Apa yang telah dilakukan dan diperoleh Ciputra kala itu terbilang luar biasa. Bayangkan, ia hanya bermodalkan ide proposal untuk mendirikan sebuah proyek yang bernilai miliaran. Setelah proyek Pasar Senen berhasil dirampungkan, ia pun diberi kepercayaan untuk kembali menggagas ide inovatif yang mengusulkan agar proyek Ancol dikelola oleh PT Pembangunan Jaya. Dari sini kemudian lahir perusahaan patungan yang kedua, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol, yang saat ini kita kenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol. Oleh Ciputra, kawasan Ancol disulap menjadi taman wisata kelas dunia yang banyak dikunjungi orang. Bahkan kawasan ini menjadi kebanggaan pemerintah DKI Jakarta dan rakyatnya. Ciputra sejak awal memang seorang pengusaha sejati. Ia berhasil membuktikan bahwa menjadi seorang pengusaha, modal utamanya bukanlah dana, melainkan ide-ide kreatif yang menyebabkan modal itu datang dengan sendirinya. Ciputra memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide kreatif yang dapat diterima oleh pasar, dan ini menjadi kemampuan yang sangat berharga bagi seorang entrepreneur. Membangun grup Ciputra tahun 1981, saat usia Ciputra mencapai 50 tahun, ia kembali membuat keputusan bersejarah. Apalagi kalau bukan mendirikan kelompok bisnis grup Ciputra bersama istri dan 4 anaknya yang baru tamat dari luar negeri. Keputusan ini sungguh-sungguh mengagetkan, sebab sebagaimana diketahui bahwa Ciputra sebelumnya telah berhasil melakukan kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, lalu dengan teman-temannya serta dengan Salim Group dan pemodal luar negeri, kini ingin melakukannya bersama anak-anaknya. Menurut Ciputra, ada 3 alasan mengapa keputusan itu diambil. Pertama,
Ia melihat pada tahun-tahun itu anak-anaknya sudah menyelesaikan studinya di luar negeri dan memiliki ijazah S1 atau S2 serta sudah memiliki pengalaman kerja. Ia ingin anak-anak dan menantunya memiliki perusahaan sendiri. Kedua, sebuah kenyataan yang sudah lama terpikirkan di dalam benak Ciputra bahwa tak selamanya ia akan menjadi CEO dan PT Pembangunan Jaya. Karena itu ia memerlukan sebuah tempat keluarga. Ia bisa rapat kapan dan di mana saja, bisa di meja rapat, di meja makan, di dapur, dan di kamar tidur. Sampai saat ini, grup Ciputra sudah membagi bisnis menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama bergerak di bidang subholding 1 yang dipimpin oleh Budiarsa Sastra Winata dan putri pertama Ciputra yaitu Rina Ciputra. Subholding ini menangani proyek real estate di Jakarta, bisnis media atau tabloid, broker properti, dan proyek-proyek perumahan properti di Hanoi, Vietnam, Kamboja, dan India. Pada bidang subholding 2, pimpinan diserahkan kepada pasangan Harun Hajadi dan Junita Ciputra, yang merupakan putri keduanya. Subholding 2 mengelola sebuah proyek perumahan skala kota di Surabaya yang sangat terkenal yaitu Citra Raya The Singapore of Surabaya. Selain itu, proyek-proyek subholding 2 tersebut tersebar di berbagai kota Indonesia, mulai dari Jakarta, Semarang, Sidoarjo, Bali, Lampung, Pekanbaru, Medan, hingga Manado. Sedangkan bidang subholding 3 dipasrahkan kepada kedua putranya Chandra Ciputra dan Cakra Ciputra. Kedua anak ini terlahir sebagai anak kembar, namun memiliki postur dan wajah yang berbeda. Keduanya lulus dari perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Subholding ketiga sedang mempersiapkan sebuah proyek properti di Jawa Tengah dan di Pulau Kalimantan. Bahkan tim subholding ketiga milik kedua putra Cip itu rajin berkeliling ke berbagai negara Asia untuk mencari peluang membangun proyek-proyek baru. Hal tersebut tidak lepas dari cita-cita Ciputra yang ingin membangun Ciputra Group menjadi perusahaan multinasional. Kembangkan bisnis ke luar negeri. Ciputra memiliki keunikan dan keahlian yang beraneka ragam. Ia seperti orang dengan multitalenta. Di antara kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, ia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia bisa menduga apa yang akan terjadi padahal kebanyakan orang belum pernah memikirkannya. Inilah yang menjadi landasan rahasia Ciputra dalam membuka usaha di luar negeri. Impian untuk mengembangkan bisnis ke luar negeri ia lakukan sejak tahun 1980. Saat itu, ia mulai melakukan investasi di Singapura dan Hawaii melalui Metropolitan Group. Bahkan tahun 1990, ia bersama Ciputra Group mulai masuk ke Vietnam. Ketika itu, Ciputra membayangkan kota Hanoi di awal tahun 1990-an sebagai sebuah ibu kota negara dengan penduduk sekitar 3 juta jiwa. Padahal, jalan-jalan utama di kota tersebut dipenuhi oleh sepeda, bukan mobil, seperti kota Jakarta. Kebanyakan orang mungkin akan meragukan peluang bisnis di Hanoi, Vietnam. Mungkin sebagian orang akan menganggap sinis mengenai peluang bisnis di tempat tersebut, karena negara yang bersangkutan baru saja selesai berperang dan dianggap masih rendah daya belinya. Namun, bagi Ciputra, kota tersebut tetap memiliki peluang yang besar di kemudian hari. Buktinya, sekarang kota Hanoi adalah sebuah kota yang modern. Jika Anda pergi ke sana, dengan mudah menemukan hotel atau apartemen berbintang, pusat belanja, gedung perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana saat ini juga tidak lepas dari peran Ciputra. Hal itu dikarenakan di sana dengan cara berpatungan, ia membangun sebuah hotel bintang 5 dan 2 tahun kemudian Ciputra Group membangun sebuah kota mandiri Ciputra International City. Impian yang pernah dibayangkan Ciputra akhirnya terwujud setelah melalui berbagai hambatan dan krisis ekonomi Asia. Maka sekarang proyek Ciputra International City adalah proyek real estate terbesar dan memiliki reputasi tinggi di Vietnam. Demikian juga dengan Hanoi Horizon Hotel bintang 5 ini kerap mendapat tamu penting dari berbagai negara, termasuk Presiden Indonesia. Keputusannya
untuk mengembangkan bisnis di luar negeri terus menjadi impiannya. Tidak hanya terpaku dalam satu negara saja, di negara lain Ciputra juga selalu melakukan riset. Apalagi di dalam benaknya ada sebuah keyakinan bahwa abad ini merupakan abad Asia. Dengan landasan keyakinan tersebut, Ciputra melakukan upaya yang serius dan penuh semangat bersama timnya untuk melakukan survei ke berbagai negara Asia hingga ke Timur Tengah dan negara-negara ex-Uni Soviet. Usaha untuk menanam investasi di berbagai negara di luar negeri membuat Ciputra Group semakin disegani oleh lawan-lawan bisnisnya. Apa yang dilakukan oleh Ciputra awalnya hanyalah sebuah impian dan ide kreatif, serta keberanian dalam mewujudkannya. Berani dengan segala resiko. Pada waktu terjadi krisis, Ciputra memiliki prestasi yang sangat luar biasa, apalagi kalau bukan keberhasilannya membawa ketiga grup bisnisnya berhasil melalui krisis ekonomi dan terus dapat mengembangkan diri pada masa sekarang. Padahal keadaan bisnisnya sangat tidak berpengharapan pada pertengahan tahun 1998. Karena serangan krisis itu, utang perusahaan naik hingga 5-6 kali lipat karena sebagian pinjaman perusahaan dalam bentuk US dollar. Nilai aset perusahaan menyusut dan penjualannya merosot kurang dari separuh tahun sebelumnya. Bahkan pada masa-masa akhir tahun 1997 sampai dengan bulan Mei 1998, kehidupan pribadi Ciputra penuh dengan tekanan dan kegelisahan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika sesuatu yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama lebih dari 35 tahun seakan lenyap hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Pada masa itu, Ciputra memiliki utang yang begitu besar di luar jangkauan kemampuan finansial yang ia miliki. Ciputra sungguh merasa berada di tempat yang paling dalam, melalui banyak malam dengan susah tidur serta banyak hari tanpa kebahagiaan. Namun dengan keyakinan dan doa, ia memilih untuk menghadapi masalah tersebut. Ciputra memutuskan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan memadukan integrity dan excellence atau dengan menjaga integritas kejujuran. Berusaha menyelesaikan permasalahan secerdik mungkin. Menurut Ciputra, sebagaimana tertulis dalam bukunya, ia memiliki 3 strategi praktis untuk menghadapi masalah tersebut. Pertama, menghadapi masa krisis ekonomi dengan berani bersikap bertanggung jawab, tidak lari dari masalah, dan tidak melarikan diri keluar Indonesia. Pada waktu itu banyak rekan-rekannya yang merasa tidak tahan menghadapi badai krisis ekonomi, lalu meninggalkan Indonesia dan melarikan diri dari permasalahannya. Namun fenomena itu tidak membuat Ciputra kepincut, sebab hati nuraninya mendorong untuk tetap tinggal di Indonesia. Kedua, Ciputra melakukan tindakan proaktif untuk menghubungi para kreditor dan terus berunding mencari jalan keluar yang inovatif pada waktu itu. Ciputra bersama dengan timnya menemui para kreditor serta membuka diri untuk dikritik dan dimarahi. Ketiga, Ciputra melakukan penjualan sejumlah aset untuk menutupi beberapa utangnya. Ternyata apa yang dilakukan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan dunia bisnis Indonesia. Makanya, sedikit demi sedikit permasalahan utang perusahaan dapat terselesaikan. Dalam menghadapi krisis tersebut, Ciputra memiliki sikap gentle yang berani mengambil risiko dan menghadapi krisis dengan penuh tanggung jawab. Segala masalah dan risiko bisnis yang dihadapinya, ia hadapi dengan berbagai strategi dan inovasi. Padahal problem yang dihadapi waktu itu sangat-sangat luar biasa di luar batas dari kesanggupan dirinya. Namun, dengan keberanian, tanggung jawab, dan optimistis, Ciputra mampu memperbaiki kembali terpuruknya kondisi perusahaan dari ancaman krisis yang biadab itu. Fokus melayani pendidikan. Bagi Ciputra, kesuksesan itu akan lebih bermakna jika apa yang telah berhasil diraih juga bermanfaat bagi orang banyak. Atas dasar itulah, Ciputra selalu melakukan kepentingan untuk beragam pelayanan sosial bagi masyarakat luas. Selain itu, menurutnya menjadi berkat untuk memberi manfaat bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur sejati selayaknya tidak mengabaikan fungsi kemasyarakatan. Sebab itu, menjadi sukses karena dukungan masyarakat dan pantas untuk memberikan kembali kepada masyarakat pula. Keputusan penting Ciputra adalah melakukan fokus pelayanan sosialnya dalam bidang pendidikan.
Ciputra memilih pendidikan karena menurutnya ada dua pikiran dasar. Pertama, sudah lebih dari 35 tahun yang lalu, Ciputra telah memiliki keyakinan bahwa pendidikan yang baik dan bermutu adalah paspor untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan seseorang, sebuah keluarga, ataupun sekelompok masyarakat. Melalui pendidikan yang bermutu, kita dapat membuka pintu masa depan yang lebih baik. Begitulah pendapat Ciputra yang mengilhami pentingnya sebuah pendidikan dalam setiap usaha. Kedua, menurut keyakinan Ciputra, pendidikan akan mampu menciptakan dampak strategis bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Menurut Ciputra, rahasia dari pertumbuhan pesat negara-negara tetangga tiada lain adalah pendidikan yang bermutu. Maka Ciputra berkeyakinan bahwa masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dapat kita capai melalui kehadiran pendidikan yang berkualitas prima. Atas dasar keyakinan itulah sejak lebih dari 35 tahun yang lalu, sampai sekarang ada banyak lembaga pendidikan yang dibina dan dikembangkan sendiri oleh Ciputra serta rekan-rekannya. Di antaranya adalah Yayasan Dr. Insinyur Ciputra, Sekolah Ciputra, dan Cyber Institute. Bahkan Sekolah Ciputra merupakan sekolah nasional plus yang memiliki sertifikat IB, International Bachelor Rate. Setelah itu, ada Yayasan Citra Kasih yang kemudian mendirikan Sekolah Citra Kasih di Perumahan Citra Garden, Jakarta. Sekolah ini mendapat dukungan dari Anglican School dari Singapura. Selain itu, Yayasan Traumanagara, Universitas Traumanagara, Universitas Tarumanegara, Yayasan Don Bosco, Sekolah Don Bosco, Yayasan Pendidikan Pembangunan Jaya, Sekolah Pembangunan Jaya dan Global Jaya, serta Yayasan Prasetya Mulia, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Secara keseluruhan, semua yayasan pendidikan di atas mendidik dan menghasilkan lulusan lebih dari 25.000 siswa dan mahasiswa. Bahkan saat ini ada Universitas Ciputra miliknya. Khusus untuk Universitas Ciputra merupakan perguruan tinggi yang bergerak dengan tema utama entrepreneurship. Melalui PT tersebut, Ciputra memiliki cita-cita agar tidak hanya memberikan ijazah sarjana yang berkualitas secara akademis, namun yang terpenting juga adalah mampu menghasilkan alumni yang memiliki ijazah dari universitas kehidupan. Apalagi kalau bukan menjadi entrepreneur yang memiliki karakter unggul dan mampu berkiprah menjadi warga dunia. Dengan kata lain, Ciputra ingin menjadikan lulusannya para generasi muda sebagai pengusaha hebat yang tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Berguru pada Ciputra. Sebagai manusia pembelajar, entrepreneur belajar dari semua hal. Bahkan dari tempat-tempat yang banyak orang mungkin tidak membayangkan sebagai tempat belajar. Seperti yang kita ketahui dari uraian sebelumnya, Ciputra sangat belajar pada segala hal. Belajar dari bawahannya, Ciputra belajar dari persoalan yang dihadapinya. Bahkan Ciputra belajar dari semua orang yang pernah berhubungan dengannya. Pengakuan semacam ini tampaknya memang sudah umum kita dengar dari banyak entrepreneur sukses. Sayangnya, hal ini acap kali menghadirkan penafsiran ekstrim tentang pendidikan. Karena demikian besarnya penekanan pentingnya belajar dari segala hal, muncullah anggapan bahwa ternyata belajar menjadi entrepreneur tidak perlu berbekal pendidikan formal. Sekolah formal sebagai tempat belajar yang sangat mendasar dianggap tidak penting lagi. Apalagi aneka buku yang sering mempertanyakan arti pentingnya sekolah. Seolah-olah karena secara spesifik sekolah formal tidak mengajarkan bagaimana cara berbisnis, maka untuk menjadi entrepreneur pun dianggap tidak perlu dibekali dengan pendidikan. Ciputra bukan entrepreneur dalam golongan demikian. Ciputra tidak pernah menisbikan peranan pendidikan formal. Bahkan ia termasuk tokoh bisnis yang bukan saja menaruh perhatian tetapi terlibat akibat dalam aneka yayasan yang menaungi sejumlah sekolah-sekolah berkualitas. Bagi Ciputra, memang ada manusia yang menjadi sukses sebagai entrepreneur tanpa bekal pendidikan formal yang memadai. Barangkali karena mereka diberi bakat yang luar biasa. Namun dari pengalamannya, selama 4 dasawarsa menjadi entrepreneur, Ciputra memahami bahwa pada akhirnya mengandalkan bakat saja tidak cukup. Bakat harus ditopang oleh ilmu dan pengalaman, apalagi bila seorang ingin menjadi entrepreneur yang sukses hingga mencapai prestasi puncak.
Kalau hanya mengandalkan bakat, Anda juga bisa sukses. Tetapi menurut Ciputra, hanya sampai tingkat menengah saja, tidak akan berhasil secara optimal. Ciputra tidak setuju pada pandangan yang mengatakan entrepreneur tidak perlu pendidikan formal. Modal, optimisme, dan keberanian mencoba dianggap sudah cukup. Ciputra sama sekali tak menyetujui pendapat demikian. Bahwa seorang entrepreneur sering mengandalkan intuisinya dalam mengambil keputusan. Bagi Ciputra, sama sekali bukan pembenaran untuk tidak menempuh pendidikan, sebab intuisi bagi Ciputra sangat berkaitan dengan pengetahuan. Intuisi muncul berkat tempaan pengalaman, dan salah satu sumber pengalaman adalah dari pendidikan. Bagaimana Anda menjadi entrepreneur jika tidak ada pengalaman, dan bagaimana Anda dapat pengalaman tanpa ilmu? Bagaimana Anda mendapat pengalaman tanpa mencarinya? Itu seperti Anda menembak orang tanpa peluru, tidak akan berhasil. Pengalaman harus diciptakan, dan pengalaman bisa menolong kita meraih keunggulan. Bagi Ciputra, jelas bahwa orang yang bodoh ada dua macam. Pertama, mereka yang merasa dirinya pintar dan karenanya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, mereka yang tidak mau meniru perbuatan baik yang telah dilakukan orang lain karena enggan mengakui keunggulan orang lain. Kisah Scott Smigler yang belum lama berselang dimuat di majalah Entrepreneur barangkali adalah salah satu contoh lagi tentang pentingnya pendidikan bagi seorang entrepreneur. Smigler adalah seorang mahasiswa asal Amerika Serikat yang berusia 22 tahun dengan indeks prestasi 3,7. Tanpa meninggalkan bangku kuliah, ia berhasil membangun bisnis beromset setara dengan 2,4 miliar per tahun tanpa meninggalkan bangku kuliah. Mahasiswa jurusan keuangan di Bentley College di Waltham, Amerika Serikat ini ketika lulus dari sekolah lanjutan atas mendirikan Exclusive Concepts Incorporation, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa profesional desain web dan solusi marketing online bagi perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh. Kini ia telah merambah lebih jauh dengan membuka kantor di Burlington, Massachusetts dengan dibantu 5 orang staf. Ia mencatat omset $300 atau lebih dari 2,4 miliar pada tahun 2003. Sambil secara penuh mengelola bisnisnya, ia tetap menekuni studinya di Bentley College dengan indeks prestasi 3,7 dan mendirikan Entrepreneurship Society di sekolah itu. Dan setiap minggu, ia menyisihkan waktu puluhan jam untuk memberi nasihat kepada para entrepreneur di segala usia. Seperti halnya Ciputra yang menarik, tak satu pun nasihat Smigler yang mengecilkan arti pendidikan. Dan bahkan ia tetap melanjutkan pendidikannya kendati ia telah berhasil sebagai entrepreneur. Kata Smigler, lingkungan bisnis berubah cepat. Pendidikan adalah salah satu faktor penting menuju sukses. Tidak benar bahwa menambah pengetahuan lewat pendidikan hanya membuang waktu. Justru sangatlah mungkin untuk membesarkan perusahaan sambil Anda mengisi aki dengan mengikuti pendidikan dalam jangka panjang. Anda akan mengetahui manfaatnya. Maka, bila ada nasihat tentang pendidikan dari Ciputra untuk orang-orang muda yang menyiapkan diri menjadi entrepreneur, itu adalah sebuah pesan untuk tidak pernah menyia-nyiakan pendidikan formal yang sudah ditempuh. Jangan tinggalkan, tetapi justru gunakanlah pendidikan untuk mempelajari lebih banyak hal demi mewujudkan impian sebagai entrepreneur. Seperti Ciputra yang mengejar ilmu dengan membaca majalah-majalah terbaik, buku-buku terbaik, dan mengikuti seminar-seminar di seluruh dunia. Hadir di berbagai kongres real estate dunia, baik sebagai peserta maupun pembicara, mencoba menggali pelajaran dari tokoh-tokoh terbaik dunia, seperti ketika mengunjungi Jack Welch, toko yang luar biasa dari kelompok bisnis General Electric di New York, Amerika Serikat. Pengalaman Ciputra amat penting bagi entrepreneur muda. Barangkali ada yang bertanya, apa yang dapat digali dari seorang Ciputra untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih hijau dalam dunia bisnis? Bisakah mereka yang digolongkan sebagai entrepreneur junior pun mungkin belum patut belajar langsung dari Ciputra? Bukankah Ciputra telah menjadi seorang konglomerat papan atas taipan supra entrepreneur yang mungkin telah berada di langit yang ketujuh dan hanya cocok bicara tentang proyek triliunan rupiah? Sementara para entrepreneur baru, orang muda yang berminat menjadi pebisnis, memerlukan petunjuk yang harus cukup sederhana agar bisa dilakukan, bukan? Tidakkah akan terjadi kesenjangan yang luar biasa?
Pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar di tengah banyaknya persepsi dan pencitraan yang disematkan kepada tokoh sekaliber Ciputra. Namun, yang sering dilupakan orang adalah perjalanan Ciputra menjadi pengusaha papan atas di tanah air bukanlah sebuah proses instan, apalagi melalui jalan pintas. Buku-buku tentang dirinya telah bercerita bagaimana dia merintis bisnis mulai dari awal, sama seperti kebanyakan pembisnis pemula dimanapun di dunia ini. Dengan kata lain, titik berangkat Ciputra dalam berbisnis tidak jauh berbeda dengan titik berangkat para anak-anak muda dan pebisnis pemula yang akan menjadi pembaca buku ini. Tantangan-tantangan yang dihadapi Ciputra dari dulu sampai sekarang sangat mungkin juga akan berulang, baik dalam versi serupa maupun dalam berbagai bentuk lain, menghampiri para anak-anak muda yang merintis bisnis atau merencanakan berbisnis. Bagaimana Ciputra mengatasi berbagai tantangan itu, itulah yang ingin dibagikan melalui buku ini. Pertanyaan tentang bagaimana manfaat pengalaman seseorang Ciputra dibagikan kepada para anak-anak muda yang ingin jadi entrepreneur juga akan makin terjawab bila kita sempat membaca buku karya George H. Ross bersama Andrew James McLean yang belum lama ini terbit. Buku ini berjudul Trump Strategies for Real Estate. Kita mengenal Donald Trump, multimiliarder di bisnis properti, negeri Paman Sam, dan belakangan ini lebih populer lagi lewat acara televisinya Apprentice. Sudah dapat ditebak jika buku itu bercerita tentang strategi Trump dalam berinvestasi dan mengembangkan bisnis real estate. Yang menarik, ternyata Ross dan McLean mempersembahkan buku itu bukan bagi para pengusaha besar sekelas Trump, melainkan kepada investor kecil yang ingin belajar meraih sukses dari apa yang dilakukan oleh para pengusaha besar. Memang Ross kelihatannya juga menangkap keraguan apa kiranya yang dapat dipelajari para investor kecil dari seorang pengusaha kaliber raksasa seperti Trump dan Ross yang sudah menjadi penasihat Trump selama puluhan tahun. Percaya bahwa sesungguhnya bukan skala bisnis yang jadi soal penting, melainkan bagaimana strategi dalam berinvestasi dan mengembangkan bisnis. Itulah sebabnya Ross dan McLean mengatakan bahwa prinsip berbisnis yang sukses di bisnis berskala raksasa juga berlaku di bisnis-bisnis berskala kecil lainnya. Prinsip bisnis yang berlaku pada proyek pencakar langit milik Trump bernilai US 300 juta dolar menurut Ross berlaku juga bagi bisnis-bisnis kecil yang digeluti oleh banyak orang. Maka jika di negeri Paman Sam dan ada Trump yang membagikan pengalamannya kepada para investor kecil, pengalaman dan pengetahuan bisnis Ciputra yang telah teruji di Indonesia juga seharusnya bernilai guna untuk dibagikan kepada para generasi muda. Anak-anak muda Indonesia sejak dini harus diperkenalkan kepada dunia entrepreneur, karena sejarah membuktikan para entrepreneur lah yang kerap kali menjadi motor perubahan bukan hanya di tengah kejayaan ekonomi, tetapi terutama ketika ekonomi berada pada saat-saat sulit seperti saat menghadapi krisis tahun 1998. Pada saat yang sama, di tengah makin terbuka luasnya kebebasan di berbagai bidang, anak-anak muda kita cenderung makin mandiri dalam menentukan pilihan-pilihan masa depannya, termasuk makin mandiri terhadap pengaruh paradigma yang sudah mapan. Beberapa tahun lalu, sebuah survei dilakukan dengan responden para siswa sekolah lanjutan menunjukkan makin banyak para remaja kita yang bercita-cita menjadi pebisnis. Ini menunjukkan bahwa para anak muda kita makin berani dan realistis terhadap tantangan yang mengambil resiko dalam memilih bidang-bidang yang akan mereka jadikan tumpuan hidup di masa depan. Mereka tidak lagi terpaku pada profesi-profesi mapan di masa lalu. Dan memang belajar dari mereka yang berpengalaman banyak dan telah membuktikan pencapaiannya merupakan salah satu cara terbaik untuk memulai langkah menjadi entrepreneur. Terima kasih. Begitulah untuk sharing hari ini tentang Ciputra, Pak Ciputra sebagai pelopor real estate Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan like-nya, dan komen positifnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu.
Indonesia tetap maju dan semangat. Dan teman-teman tetap semangat, kawan-kawan semua. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.